wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokaya. Saya dari program studi Tadis Biologi semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Langsung saja, yang pertama, apa sikap yang kita lakukan ketika kita bertemu budaya masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai Islam? Sikap terhadap budaya yang bertentangan dengan nilai Islam. Ketika bertemu dengan budaya yang tidak sesuai dengan nilai Islam, sikap yang kita ambil harus didasarkan pada hikmah dan toleransi. Hikmah berarti kita bertindak dengan bijaksana, penuh pertimbangan, dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Toleransi berarti kita menghormati perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Pertama, kita perlu memahami bahwa perbedaan budaya adalah sunatullah, kehendak Allah yang tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beragam suku, ras, dan budaya. Kita harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada dan tidak merasa superior atas budaya lain. Yang kedua, kita perlu mencari ilmu tentang budaya tersebut, memahami latar belakang, nilai, dan tradisi budaya lain akan membantu kita memahami mengapa mereka melakukan hal-hal yang berbeda dari kita. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menghindari prasangka dan penilaian yang negatif. Yang ketiga, kita perlu menunjukkan sikap yang baik kepada mereka. Sikap yang baik seperti ramah, sopan, dan menghargai akan membuka jalan untuk dialog dan komunikasi yang positif. Kita dapat berbagi nilai-nilai Islam dengan cara yang baik dan santun, tanpa merasa perlu memaksakannya. Yang keempat, kita perlu mencari titik temu antara nilai Islam dan budaya tersebut. Setiap budaya memiliki nilai-nilai positif yang dapat dipelajari dan diterapkan. Kita dapat menemukan titik temu ini melalui dialog, diskusi, dan kolaborasi. Penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh menghina atau meremehkan budaya lain. Sikap etnosentrisme, yaitu memandang budaya sendiri sebagai yang paling benar dan superior, harus dihindari. Selanjutnya, yang kedua, menurut Anda, bagaimana cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat yang Islami? Membentuk keluarga Islami dan masyarakat Islami. Membentuk keluarga dan masyarakat Islami adalah proses yang membutuhkan komitmen dan usaha yang bersungguh-sungguh. Berikut beberapa langkah yang dapat kita ambil membentuk keluarga Islami. Yang pertama, membangun fondasi akidah yang kuat. Keluarga Islami didasarkan pada akidah Islam yang benar dan kokoh. Suami dan istri harus memiliki pemahaman yang sama tentang Islam dan menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga Islami dipenuhi dengan kasih sayang, harmonis, dan saling mendukung. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang bahagia. Yang ketiga, mendidik anak dengan nilai-nilai Islam. Anak-anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam, baik melalui pengajaran, teladan, dan lingkungan yang kondusif. Yang terakhir, menjalankan ibadah bersama. Ibadah bersama seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berzikir akan mempererat ikatan keluarga dan mendekatkan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membangun masyarakat Islami. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak mulia, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi keadilan. Setiap anggota masyarakat harus berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun komunikasi dan toleransi antar umat beragama. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang toleran dan menghargai perbedaan. Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan umat beragama lain dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Yang ketiga, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Yang terakhir, menjadi teladan bagi masyarakat. Umat Islam harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan akhlak mulia, perilaku yang baik, dan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Yang ketiga,
Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan sosiologi dan studi Islam. Sebutkan contohnya. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam menggunakan metode dan konsep sosiologi untuk memahami Islam sebagai fenomena sosial. Pendekatan ini melihat Islam sebagai sistem nilai dan norma yang mengaruhi perilaku dan interaksi sosial manusia. Beberapa aspek yang dikaji dalam pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Yang pertama, struktur sosial. Bagaimana Islam membentuk struktur sosial masyarakat seperti sistem keluarga, kelas sosial, dan lembaga sosial lainnya. Yang kedua, interaksi sosial. Bagaimana Islam memengaruhi interaksi sosial antar individu dalam berbagai konteks seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, perubahan sosial. Bagaimana Islam berperan dalam proses perubahan sosial baik dalam konteks internal maupun eksternal. Yang keempat, konflik sosial. Bagaimana Islam terlibat dalam konflik sosial baik sebagai penyebab maupun solusi. Dan yang terakhir, integrasi sosial. Bagaimana Islam berperan dalam mengintegrasikan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama, kajian tentang peran Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendekatan sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan, persamaan, dan toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua, kajian tentang pengaruh Islam terhadap sistem hukum dan politik. Pendekatan sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam memengaruhi sistem hukum dan politik di berbagai negara, seperti sistem peradilan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam. Sebutkan contohnya. Pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologi dalam studi Islam menggunakan metode dan konsep antropologi untuk memahami Islam dalam konteks budaya. Pendekatan ini melihat Islam sebagai sistem keyakinan dan praktik yang berkembang dalam suatu budaya tertentu dan memengaruhi cara hidup masyarakat. Beberapa aspek yang dikaji dalam pendekatan antropologi dalam studi Islam. Yang pertama, budaya Islam. Bagaimana Islam membentuk budaya masyarakat seperti tradisi, ritual, seni, dan bahasa. Yang kedua, antropologi agama. Bagaimana Islam dipraktikkan dalam berbagai budaya, yang bagaimana budaya memengaruhi pemahaman dan praktik Islam. Yang ketiga, etnografi Islam. Kajian tentang kelompok masyarakat tertentu yang menganut Islam termasuk budaya, adat, dan tradisi mereka. Yang terakhir, antropologi Islam kontemporer. Kajian tentang Islam dalam konteks globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi. Contohnya, yang pertama, kajian tentang tradisi Islam di berbagai wilayah. Pendekatan antropologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Islam dipraktikkan dalam berbagai budaya, seperti tradisi Islam di Indonesia, Arab Saudi, dan Afrika. Yang kedua, kajian tentang pengaruh budaya lokal terhadap pemahaman dan praktik Islam. Pendekatan antropologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana budaya lokal memengaruhi pemahaman dan praktik Islam, seperti pengaruh budaya Jawa terhadap Islam di Indonesia. Yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan psikologi dan studi Islam. Sebutkan contohnya. Pendekatan psikologi dalam studi Islam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam menggunakan metode dan konsep psikologi untuk memahami pengaruh Islam terhadap jiwa dan perilaku manusia. Pendekatan ini melihat Islam sebagai sistem nilai dan norma yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku manusia. Beberapa aspek yang dikaji dalam pendekatan psikologi dalam studi Islam. Yang pertama, psikologi agama. Bagaimana Islam memengaruhi perkembangan jiwa dan perilaku manusia seperti motivasi, emosi, dan kepribadian. Yang kedua, ada psikologi Islam. Kajian tentang aspek psikologis dalam Islam seperti konsep jiwa, akal, nafsu, dan hati. Yang ketiga, ada psikologi Islam kontemporer. Kajian tentang pengaruh Islam terhadap kesehatan mental, kesejahteraan, dan perilaku manusia di era modern.
Contohnya yang pertama, kajian tentang pengaruh Islam terhadap kesehatan mental. Pendekatan psikologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam seperti sabar, syukur, dan tawakal dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan manusia. Yang kedua ada kajian tentang pengaruh Islam terhadap perilaku prososial. Pendekatan psikologi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, tolong menolong, dan keadilan dapat mempengaruhi perilaku prososial manusia. Yang keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan fenomenologi dalam studi Islam, sebutkan contohnya. Pendekatan fenomenologi dalam studi Islam berfokus pada pengalaman hidup manusia dalam konteks Islam. Pendekatan ini berusaha untuk memahami makna dan arti Islam dari perspektif orang yang mengalaminya secara langsung. Beberapa aspek yang dikaji dalam pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Yang pertama, pengalaman religius. Bagaimana orang merasakan dan memahami Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti pengalaman beribadah, berdoa, dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna Islam. Bagaimana orang memberi makna dan arti terhadap ajaran Islam seperti makna sholat, puasa, dan zakat. Yang terakhir, fenomenologi Islam kontemporer. Kajian tentang pengalaman hidup umat Islam di era modern seperti pengalaman beragama di tengah globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi. Contohnya yang pertama, kajian tentang pengalaman beribadah haji. Pendekatan fenomenologi dapat digunakan untuk memahami makna dan arti pengalaman beribadah haji bagi para jamaah seperti perasaan, spiritual, rasa syukur, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kajian tentang pengalaman hidup sebagai seorang muslim di negara non-muslim. Pendekatan fenomenologi dapat digunakan untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh umat Islam dalam beragama di negara non-muslim seperti pengalaman diskriminasi, intoleransi, dan upaya untuk mempertahankan identitas Islam. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.